Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Iramadani dari kelas Indralaya dengan NIM 0603 1282 328052 dengan nomor urut 50. Pada video ini, saya akan menganalisis suatu kasus ekonomi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Jurnal yang akan saya analisis yakni berjudul Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berikut jurnalnya. Pekerja Indonesia ini sering dipojokkan dengan tudingan bahwa upah yang diterimanya tidak sepadan dengan produktivitas yang masih rendah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia berada di angka 86,5 juta rupiah per orang. Dari angka ini, Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi di Indonesia. Dan kelima, pemirsa, ditempati oleh Papua Barat, memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 128,19 juta rupiah per orang pada tahun lalu. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja di Indonesia hanya sebesar 13,1 dolar per jam atau Rp195.000 per jam, di mana jumlah itu menempatkan Indonesia berada di urutan ke-107 dari 185 negara. Meski realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencatatkan kinerja memuaskan, namun tidak seimbang dengan serapan tenaga kerja. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut hal tersebut disebabkan realisasi investasi banyak bertumpu pada industri padat modal dan teknologi yang tidak membutuhkan banyak pekerja. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju tidak bisa hanya dengan mengandalkan lapangan kerja di sektor padat karya. Hal ini karena pendapatan per kapita Indonesia tidak akan meningkat, sebab gaji karyawan di sektor padat karya tergolong rendah. Penelitian ini didasarkan pada tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam mengatasi pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja, dengan menggunakan data panel dari 34 provinsi selama periode 2013 sampai 2017. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan upah dan investasi mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Pada jurnal ini terdapat 3 variabel X, yakni mengenai upah minimum provinsi atau UMP, investasi, dan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum cenderung meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong produktivitas. Namun dalam konteks teori ekonomi, kenaikan upah juga dapat memicu perusahaan untuk mengganti tenaga kerja dengan mesin jika biaya tenaga kerja menjadi terlalu mahal. Oleh karena itu, kebijakan ini hanya efektif jika diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja. Nah, sementara itu, hasil analisis terhadap investasi menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan banyak perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi dalam teknologi atau mesin yang meningkatkan efisiensi produksi, tetapi tidak menciptakan banyak lapangan kerja baru. Akibatnya, investasi yang diarahkan ke teknologi canggih justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Sebaliknya, PDRB ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan output ekonomi di suatu daerah yang biasanya diikuti dengan peningkatan aktivitas produksi. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat, sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Nah, pada pembahasan jurnal tersebut terdapat hubungannya dengan materi mengenai model produksi dua faktor produksi variabel. Model produksi dua faktor produksi variabel adalah konsep dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana output diproduksi menggunakan dua faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja dan modal. Model ini menunjukkan hubungan antara input atau tenaga kerja dan modal dengan tingkat output yang dihasilkan dalam proses produksi.
Hubungan yang pertama yakni terkait komponen modal produksi dua faktor. Faktor yang pertama yakni faktor tenaga kerja. Dalam jurnal tersebut, penyerapan tenaga kerja bergantung pada upah minimum provinsi atau UMP. Kenaikan UMP meningkatkan daya beli dan produktivitas tenaga kerja. Ini sesuai dengan asumsi dalam model produksi bahwa tenaga kerja adalah faktor penting dalam meningkatkan output. Nah, yang kedua yakni faktor modal. Investasi yang dianalisis dalam jurnal adalah bentuk akumulasi modal. Namun, hasil menunjukkan investasi di Indonesia cenderung padat modal. Artinya, perusahaan lebih memilih menggunakan mesin daripada menambah tenaga kerja. Hubungan yang kedua yakni terkait substitusi modal dan tenaga kerja. Jika UMP naik terlalu tinggi, pengusaha mungkin mengganti tenaga kerja dengan mesin untuk efisiensi, seperti yang dijelaskan dalam model produksi. Ini juga tercermin dari hasil jurnal yang menunjukkan investasi atau modal tidak selalu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, hubungan PDRB dan kombinasi lapangan kerja. Peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan output secara keseluruhan yang dalam konteks modal produksi dua faktor menggambarkan kombinasi optimal antara modal dan tenaga kerja. Ketika output meningkat, biasanya permintaan tenaga kerja juga meningkat, sebagaimana disebutkan dalam jurnal. Nah, dalam perspektif modal produksi dua faktor variabel, hubungan antara tenaga kerja dan modal tercermin jelas dalam penelitian ini. UMP mempengaruhi penggunaan tenaga kerja, sedangkan investasi mewakili akumulasi modal. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat terjadi jika kenaikan upah tidak diikuti peningkatan produktivitas atau jika investasi lebih berorientasi pada teknologi daripada menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang seimbang diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada efisiensi modal, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sekian hasil analisis terkait kasus ekonomi mengenai model produksi dua faktor produksi variabel yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.